Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisantur Alivia dari kelas SD 5A dengan NIM 105401101101823, ingin memaparkan materi dengan judul latar belakang dan konsep dasar manajemen pendidikan di sekolah dasar. Pendahuluan, pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Sekolah dasar atau SD menjadi tahap awal dari pendidikan formal yang memberikan dasar pengetahuan, nilai, serta keterampilan hidup kepada anak. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, diperlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah. Menurut Mulyasa 2012, manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Latar belakang. Lahirnya manajemen pendidikan di sekolah dasar latar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan pendidikan, sekolah memerlukan sistem pengelolaan yang mampu mengatur berbagai unsur seperti guru, siswa, kurikulum, sarana prasarana, dan keuangan. Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengatur dan mengembangkan sumber daya pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperbaiki mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, latar belakang manajemen pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan nasional. Konsep dasar manajemen pendidikan di sekolah dasar. Konsep dasar manajemen pendidikan berfokus pada bagaimana kegiatan pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Terry dalam Siagian 2010, fungsi manajemen mencakup 4 tahap utama, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Yang bagian pertama yaitu perencanaan atau planning. Sekolah harus menyusun rencana program pendidikan yang jelas dan realistis, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta pengembangan sarana dan prasarana. Bagian kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Kepala sekolah perlu mengatur struktur organisasi sekolah, membagi tugas dan tanggung jawab antara guru, tenaga kependidikan, serta staf administrasi agar kegiatan berjalan efektif. Bagian ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan mencakup kegiatan belajar mengajar, pembinaan siswa, serta pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan. Dan bagian yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan untuk menilai apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan tujuan pendidikan. Evaluasi hasil belajar dan supervisi guru merupakan bagian dari proses ini. Contoh implementasi di sekolah dasar. Sebagai contoh, di sekolah dasar yang menerapkan prinsip manajemen pendidikan yang baik, kepala sekolah melibatkan guru dan komite sekolah dalam perencanaan program tahunan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat kerja, supervisi kelas, dan penilaian kinerja guru. Kesimpulan, manajemen pendidikan di sekolah dasar merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Latar belakang penerapannya didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah. Sedangkan konsep dasarnya meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sekian, terima kasih.